Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama Bapak di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang minor, kofaktor, dan ajoin matrik. Sekarang kita buka dulu materinya ya. Ya, apa itu minor pada matrik? Oke, kita buka nih. Jadi minor suatu matrik A itu dilambangkan dengan MIJ, yaitu determinan matrik bagian dari matrik A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Misalkan matrik berordo 2 kali 2 akan memiliki minor sebanyak 4, yaitu M11, M12, M21, dan M22. Sedangkan pada matrik berordo 3 kali 3 memiliki 9 minor, yaitu M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Oke, perhatikan contoh berikut. Di sini contoh untuk mencari minor matrik yang berordo 2. Di sini ada matrik B, negatif 1, 2, 4, dan negatif 3. Untuk mencari minor 1, 1, berarti kan baris 1, kolom 1. Berarti yang kita coret di sini, baris pertama, berarti negatif 1 dan negatif 2, kita coret. Dengan kolom pertama, berarti negatif 1 dan 4. Nah, maka yang tidak tercoret yaitu negatif 3. Maka minor 1, 1 adalah negatif 3. Sedangkan minor 1, 2 berarti baris 1 dan kolom 2 yang coret. Berarti baris 1 berarti negatif 1 sama 2 kita coret. Kemudian kolom 2-nya 2 dan negatif 3. Jadi yang tidak tercoret adalah 4. Maka nilai M14 M12 sama dengan 4. Sedangkan minor 21 berarti baris 1 kolom baris 2 kolom 1. Baris 2 berarti 4 negatif 3 kita coret, kolom satunya negatif 1 dan 4. Maka yang tidak tercoret 2 merupakan nilai dari minor 21. Sedangkan minor 22 berarti baris 2 kolom 2. Berarti baris 2, 4 dan negatif 3 kita coret. Kemudian kolom 2, 2 dan negatif 3 kita coret. Maka yang tidak tercoret adalah negatif 1. Maka minor 22 adalah negatif 1. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk contoh minor matrik untuk yang berordo 3, di sini Bapak hanya mengambil salah satu sampel aja ya. Di sini misalnya yang ditanya adalah minor 11, minor 23, dan minor 32 pada matrik B. Nah, caranya berarti kalau minor 11 di sini berarti yang kita coret untuk menghasilkan matrik yang berordo 2, baris 1 kita coret, 2, 1, negatif 3 kita coret. Kemudian kolom 1, 2, 6, 1 kita coret. Maka yang tidak tercoret 4, 5, negatif 2, dan 3. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita cari seperti mencari determinan ya. Jadi kali silang 4 kali 3 dikurang 5 dikali negatif 2. Jadi sama dengan 12 dikurang negatif 10. Jadi sama dengan ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 12 ditambah 10 sama dengan 22. Kemudian minor 23 berarti baris 2 kolom 3. Nah, baris 2-nya 6, 4, 5 kita coret. Kolom 3 negatif 3, 5, 3 kita coret. Maka yang tidak tercoret 2, 1, 1, negatif 2 kita tulis di sini. Kemudian kita kali selang.
2 kali negatif 2, negatif 4 dikurang 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya negatif 5. Kemudian untuk minor 32 berarti baris 3 kolom 2. Baris 3-nya di sini yang kita coret 1, negatif 2, dan 3. Ya. Kemudian kolom 2-nya kita coret 1, 4, negatif 2. Maka yang tersisa yang tidak tercoret 2, negatif 3, 6, dan 5. Kemudian kita kali silang ya, 2 kali 5, 10, dikurang negatif 3 kali 6, jadi negatif 18. Jadi negatif ketemu negatif di sini ya, jadi positif. Jadi 10 ditambah 18 sama dengan 28. Semoga kalian bisa memahaminya. Berikutnya, kita belajar tentang kofaktor pada matrik. Jadi intinya, kalian harus paham dulu tentang minor. Nanti ketika masuk ke materi kofaktor, kalian mudah memahaminya. Nah, kofaktor di sini dilambangkan dengan C. Jadi kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu C, IJ, itu I itu menunjukkan baris, J menunjukkan kolom. Sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah J dikali minor IJ. Ya, ini rumus dasarnya ya. Kita lihat contoh soalnya di sini untuk kofaktor matrik yang berordo 2. Nah, sebelumnya kita cari dulu minornya dari minor 11 sampai minor 22. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk mencari minor, ini hasil akhirnya. Jadi minor 11 negatif 3, minor 12 4, minor 21 sama dengan 2, minor 22 sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari kofaktor 11. Berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Karena barisnya 1, kolomnya 1. Dikali minor 11. Berarti negatif 1 pangkat 2 dikali negatif 3. Nah, ini kalau negatif pangkat 2 kan hasilnya positif ya. Jadi 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk kofaktor 1, 2 berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Barisnya 1, kolomnya 2 dikali minor 1, 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali minornya 4 ya. Jadi sama dengan, nah kalau negatif 1 pangkatnya ganjil, dia tetap menjadi negatif 1. Tapi kalau negatif 1 pangkatnya genap, dia menjadi positif 1. Nah, di sini karena negatif pangkatnya 3, dia tetap menjadi negatif 1. Berarti negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kofaktor 21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 1 dikali minor 21 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali minor 21-nya sama dengan 2 di sini ya. Jadi sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Berikutnya kofaktor 22, ini caranya sudah hampir sama, hasilnya negatif 1. Baru kita tuangkan ke dalam matrik ya. Jadi negatif 3, negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Nah, untuk contoh kofaktor matrik yang berordo 3, ini juga Bapak hanya mengambil sampelnya saja. Jadi di sini ada C11, C23, dan C33 yang ditanya ya. Di sini ada matrik B-nya. Minornya, caranya sudah Bapak jelaskan pada slide sebelumnya ya. Ini hasil akhirnya saja, jadi minornya 22. Untuk yang M11, minor yang 23 hasilnya negatif 5, dan minor 32 hasilnya 28. Nah, kemudian untuk kofaktor 11 berarti sama aja, sini negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali minor 11. Jadi sama dengan negatif 1 kuadrat dikali 22 sama dengan ini negatif 1 kuadrat 1 ya. Jadi 1 dikali 22 sama dengan 22. Kemudian untuk kofaktor 23 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 dikali minor 3. Jadi sama dengan di sini negatif 1 pangkat 5. Nah, ini kan pangkatnya ganjil, berarti tetap negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan positif 5.
Begitu juga dengan kofaktor 32. Langkahnya sama ya, hasilnya sini negatif 28. Nah, kemudian kita akan belajar mencari adjoint matrik. Nah, di sini yang Bapak jelaskan untuk mencari adjoint matrik yang berordo 2 kali 2 saja. Di sini adjoint matrik merupakan transpos dari matrik kofaktor. Jadi hasil jawaban kofaktor itu ditranposkan. Nah, hasilnya merupakan adjoint. Ya. Jadi kalau kita tulis dalam rumus berarti adjoint matrik A itu adalah transpos dari matrik kofaktor. Ya. Contohnya, tentukan adjoint matrik pada matrik B ya, di sini negatif 1, 2, 4 dan negatif 3. Nah, di sini langsung hasil akhirnya ya. Di sini matrik kofaktor dari matrik B-nya sudah ketemu ya. Jadi langkahnya sama tadi, mencari dari minor dulu, kemudian kofaktor, hasilnya seperti ini. Pada slide sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Ini adalah hasil akhirnya. Maka adjoint B-nya tinggal ditransposkan saja dari kofaktor B ini. Jadi yang baris 1 berubah jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Ya, jadi Bapak ulang lagi, adjoint dari matrik itu adalah transpos dari matrik kofaktor. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.